Baiklah, saat ini kami akan mempresentasikan tugas praktikum keamanan cyber yang telah kami buat dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri mulai dari saya. Perkenalkan nama saya Handrenov KMP dengan NIM 220211060 157. Dan berikutnya teman saya. Kemudian Yogi Aditya dengan NIM 220211106019. Oke, baik. Saya Jonathan Billy Pesak dengan NIM 220211060 164. Baik, berikut kami akan mempresentasikan demo kami untuk tugas 2. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bagian lab create user account. Jadi di sini di lab ini kita akan membuat dan memodif akun pengguna di Windows. Jadi di sini ada beberapa part, yaitu part yang pertama membuat akun pengguna lokal baru. Kemudian part yang kedua itu meninjau properti akun pengguna. Kemudian yang ketiga, memodifikasi akun pengguna lokal. Oke, kita masuk ke bagian part pertama, bagian A. Oke, jadi di sini, em, jadi di sini disuruh ke kontrol panel. Oke, oke. Setelah itu ke user, kemudian user account. Oke, setelah itu ke manage another account. Oke, setelah itu kita klik yang add a new user in PC setting. Oke, setelah itu klik add account. Oke, kemudian di sini kita klik I don't have. Kemudian kita klik add a user without Microsoft account. Nah, setelah di sini kita mengisi user dan juga password. Kemudian isi seperti questions. Oke, setelah itu kita klik next. Oke, jika sudah, oke. Jadi di sini ada pertanyaan, jenis akun pengguna apa yang baru saja Anda buat di sini. Jadi jenis akunnya yaitu local account. Kemudian di sini kita disuruh login, login ke akun user satu. Di sini, oke, kita akan login ke akun user satu. Oke, baik. Di sini saya sudah login ke user satu. Kemudian setelah itu kita lanjut. Di sini kita disuruh ke folder C user.
Oke, user. Oke, kemudian kita ke user satu, properties, security. Eh, Oke, mungkin ini. Oke, jadi ini ya. Oke, setelah itu ada di sini ada pertanyaan, grup atau pengguna mana yang memiliki kendali penuh atas folder ini. Jadi di sini ada dua, yaitu sistem dan juga administrator. Oke, kita lanjut ke bagian J. Oke, kita disuruh membuka folder Acer. Sebagai contoh, kita folder game, property, security. Oke, di sini, oke. Jadi di sini, apakah Anda dapat mengakses folder ini sebagai users? Jawabannya tidak, karena folder ini milik user, sorry, milik Acer, hanya dapat diakses oleh pemilik atau akun administrator. Jadi Windows menerapkan kontrol akses untuk memastikan bahwa pengguna lain tidak dapat mengakses data pribadi pengguna lain tanpa izin. Oke, oke. Kemudian di sini kita disuruh kembali ke Acer atau CyberOps atau Acer ke akun saya yang pertama. Oke, kita kembali dulu. Oke, oke baik. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu reviewing user account properties. Jadi sebelum itu di Windows saya ini tidak ada yang namanya local user and group. Coba kita cek dulu. Nah, di sini tidak ada yang namanya local user and group. Jadi saya menggunakan VMware di sini, VMware dengan Windows 10. Oke, kita akan startnya. Oke, langsung saja di sini kita disuruh ke local user and group. Kemudian kita properties yang user satu. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan yaitu grup mana yang menjadi anggota pada akun user satu ini.
Jadi user satu adalah anggota grup dari users. Kemudian begitu juga pada eh, yang yogi ini, dia adalah anggota grup dari administrator dan juga user. Oke, selanjutnya eh, kita masuk ke part 3, yaitu modifying local user account. Oke, pada bagian A ini kita disuruh ke manage another account. Oke, kemudian kita akan mengganti user satu itu menjadi administrator. Klik saja, kemudian kita ganti ke administrator. Oke, dan user satu sudah menjadi administrator. Oke, kemudian oke di sini ada pertanyaan yaitu um, user satu termasuk dalam grup mana? Jadi secara default akun yang baru dibuat di Windows akan bergabung dalam grup user yang memiliki hak akses terbatas dan tidak dapat mengubah pengaturan sistem dan menginstal perangkat lunak tanpa izin administrator. Oke, selanjutnya di sini kita akan remove administrator pada user satu. Oke, kita standarkan. Oke, sudah. Oke, kita masuk ke step 2 yaitu mendelete akun user satu ini. Kita coba ke komputer manajemen, lalu ke user satu. Oke, di sini kita bisa mendelete-nya. Sebelum itu, di sini ada pertanyaan, apakah ada cara lain untuk menghapus akun user satu ini? Ini jawabannya ada, yaitu bisa melalui settings dan juga CMD. Oke, di sini saya contohkan menggunakan settings, yaitu kita klik Windows plus I. Kemudian kita cari yang namanya akun. Kemudian kita pilih family yang atau user. Nah, di sini kita bisa remove akun user satu ini. Coba kita tes. Oke, oke, dan akun user satu telah berhasil di remove. Kemudian kita masuk ke bagian reflection. Jadi di sini uh, nomor satu, mengapa penting untuk melindungi semua akun dengan kata sandi yang kuat. Jadi ketidakadaan kata sandi atau penggunaan kata sandi yang lemah dapat membuka celah bagi akses tidak sah, memungkinkan pencurian data, serta penyalahgunaan sistem untuk tujuan yang tidak diizinkan. Kemudian nomor dua yaitu mengapa sebaiknya membuat akun dengan hak yang dengan hak akses standar. Jadi
pengguna dengan hak akses standar tidak dapat membahayakan keamanan komputer atau mengakses data pribadi pengguna lain. Jadi, mengurangi risiko perubahan sistem yang tidak diizinkan. Oke, sekian dari Lab Create User Account. Oke. Oke, baik, jadi langsung masuk pada class activity rectify running process. Jadi untuk objektifnya pada lab kali ini kita akan menggunakan TCP atau UDP endpoint viewer. Jadi tool ini pada central suite untuk mengidentifikasikan semua running proses pada komputer. Jadi semua proses yang kita buka pada komputer akan terlihat pada TCP atau UDP endpoint viewer. Jadi pada background atau skenario, pada lab kali ini kita akan explore proses. Jadi proses adalah program atau aplikasi yang dieksekusi. Jadi kita akan explore prosesnya menggunakan proses explorer di Windows System Terminal Suite. Kita akan memulai dan observe proses baru. Nah, jadi yang dibutuhkan itu satu Windows PC dengan internet access. Jadi step yang pertama download Windows Central Suite. Jadi kita akan navigate ke link ini untuk mendownload Central Suite. Oke, kita langsung copy saja dan kita akan membuka browser yang pada virtual machine. Jadi saya menggunakan virtual machine dan menggunakan Windows 10 untuk praktikum keamanan cyber saya. Langsung kita buka saja websitenya. Jadi yang ini untuk di download yang ini, kita tunggu proses downloadnya. Oke, proses downloadnya telah selesai. Sebelumnya juga saya sudah mengetes berapa kali untuk menggunakan ini. Oke, kita langsung saja ekstrak untuk filenya. Lalu kita ekstrak pada default saja, tidak perlu diubah. Oke, kita tunggu proses ekstraknya. Oke, ini sudah berhasil diekstrak. Mungkin kita akan close dulu. Close, browsernya juga di close. Oke, kita kembali ke file yang tadi yang telah diekstrak. Kita cari tcpview.exe. Scroll ke bawah dulu. Filenya ini dia, tcpview.exe. Kita buka dulu. Yes. Nah, jadi tutup file explorer sudah ditutup tadi. File explorer belum ditutup. Kita tutup. Lalu masuk pada step 3, explore the running process. Jadi pada TCP view ini bisa dilihat bahwa proses yang sedang berjalan pada Windows PC atau laptop dapat dilihat dari sini. Jadi ini semua sistem atau aplikasi yang sedang berjalan atau dibuka pada saat ini. Lalu kita akan cari isas.exe, kita akan double klik isas.exe ini. Nah, jadi isas.exe salah satu juga sistem atau aplikasi yang ada pada Windows di sistem 32. Oke, jadi kita akan close dulu. Oke, lanjut kita akan buka web browser atau Microsoft Edge ya. Tapi saya akan menggunakan Chrome saja untuk kali ini. Karena menurut saya Chrome lebih mudah untuk digunakan dan lebih familiar. Oke. Tadi saya melihat ini
warna hijau yang artinya eh, sistem atau aplikasinya sedang digunakan di saat yang bersamaan. Nah, seperti yang ada pada modul juga, jadi proses dari web browser yang uh, akan ditambahkan pada list di window TCP view. Lalu close di browser. Kita akan close browsernya dan ini warnanya berubah dari yang awalnya hijau yang artinya sedang kita gunakan atau lagi di open, tapi setelah kita meng-close warnanya langsung berubah menjadi merah. Dan kita akan open lagi web browser. Nih langsung berubah menjadi hijau lagi. Nah, jadi sebelumnya sudah apa namanya? Sudah mencoba-mencoba dan berikut merupakan hasil temuan kami. Jadi berdasarkan penjelasan singkat terkait temuan, berdasarkan hasil analisis koneksi yang tercatat, ditemukan beberapa hal penting, yakni mayoritas koneksi menggunakan protokol HTTPS port 443 dan koneksi tersebut ada yang ditunjukkan ke server Google yang umum layanan browsing. Selanjutnya terdapat proses yang menggunakan protokol UDP di port 5353 yang menandakan Opera menggunakan multicast DNS ya untuk menemukan perangkat lain dalam jaringan. Selain itu terdapat koneksi TCP atau SYN atau SYN ACK untuk komunikasi dua arah, request response dari perangkat dan server. Lalu ada beberapa koneksi UDP lainnya yang tidak memiliki alamat tujuan dan ini kemungkinan digunakan oleh fitur web RTC. Oke, jadi untuk class activity identify running process, sekian untuk demonya. Oke, baik, jadi saya akan lanjut ke lab exploring proses threads, handles, dan window registry. Jadi pada lab kali ini kita akan explore proses threads dan handle menggunakan proses explore yang ada pada internal site dan juga akan menggunakan Windows registry untuk mengganti suatu settingan. Jadi part pertama itu untuk mengeksplor proses, part kedua itu untuk exploring threads dan handles, lalu ketiga itu untuk explore Windows registry. Lalu lalu berikut hal yang dibutuhkan itu satu Windows dan internet access. Sebelumnya sudah ada akses internet dan sudah terinstall Windows 10 pada VM saya. Lalu part 1 exploring proses. Jadi part kali ini kita akan proses explore proses. Jadi proses adalah program atau aplikasi dieksekusi. Jadi kita akan explore the proses menggunakan proses explorer pada Windows Central Suite. Jadi kita juga akan start dan observe proses. Jadi yang pertama kita download Central Suite. Jadi sudah di download tadi pada tahap sebelumnya. Lalu lanjut pada step 2 saja, explore suatu proses yang aktif. Jadi kita akan mencari file yang namanya procxp.exe. Oke, kita cari dulu procxp. Nah, ini dia. Kita buka, lalu kita setujui saja. Nah, jadi semua proses yang ada pada display ini adalah semua proses yang aktif pada komputer ini, lebih tepatnya pada Windows 10 pada VM ini. Nah, jadi di sini disuruh untuk drag define Windows yang ini ke Windows yang telah dibuka. Nih, set. Nah, jadi di sini sudah ada contohnya.
bahwa Microsoft Edge sedang dibuka. Lalu uh, process can be terminated in the process explorer like the selected, and jadi kita akan uh, kill proses yang ini, kita akan kill proses, kill proses. Oke, yang ini belum hilang ya, kita coba yang ini dan ini juga. Sebentar, di sini, oh yang ini, sepertinya yang ini salah execute tadi, sama yang ini juga. Coba kita kill satu persatu. Nah, ini sudah menghilang ya. Tadi tadi sebenarnya salah salah di kill. Oke, jadi eh, Microsoft Edge-nya sudah berhasil eh, di kill dan langsung hilang. Seketika aplikasi Microsoft Edge langsung terclose atau foreclose atau terkeluar dengan paksa. Lalu masuk pada step 3, start another process. Jadi kita membuka command prompt. Command prompt, bentar. Tadi saya sudah membukanya, command prompt. Lalu kita akan drag dia ini sini. Oke, nah ini ada window, ada command.txt yang ini dan sudah ter-highlight ya di sini Process Explorer. Lalu berikut ini sudah sesuai yang ada di modul. Lalu kita akan navigasi di start upping. Oke, kita akan sini. Tadi saya menggunakan ini, tapi saya akan mencoba untuk ping google.com yang lebih simple mungkin. Oke, kita coba ping google.com dan di sini ada ping.x. Jadi di sini muncul sebuah ping.x. Lalu berikut yang ini kita akan cek virus.com. Mungkin kita akan menggunakan Chrome saja agar lebih simpel. Oke, tunggu proses loadingnya. Ini sudah terbuka dong. Tadi sudah terbuka sih untuk virus.com-nya dan kita akan mungkin langsung lanjut ke expand the process explorer window or scroll to the right until ini sudah. Move process and kill process, what happened to the child process conhost.x. Jadi kita akan klik pada command.x dan kita langsung kill proses. Nah, jadi apa yang terjadi bila parent proses di kill, maka child proses juga otomatis ikut terkill atau terclose. Langsung lanjut pada part 2, explore threads and handles. Jadi pada part kali ini kita akan explore threads dan handles. Proses mempunyai satu atau lebih threads. Jadi threads itu adalah unit dari eksekusi pada program yang jadi handle itu adalah abstract reference to memory blocks atau objek yang di manage oleh operation system. Jadi kita akan menggunakan proses explorer yaitu ini yang ini prosxp.exe di Windows System Terminal Suite akan ekspor threads-nya dan handles. Lalu yang pertama kita akan export threads, open a command prompts. Kita akan membuka command prompt pada proses explore window, right click conhost. Oke, jadi kita akan right click yang childnya, lalu select property, lalu klik pada bagian thread steps.
view deaktif. Oke, jadi di sini terdapat data yaitu ini ada TID, TID, CPU sama cycles data dan start address. Nah, jadi penjelasannya ini, jadi TID atau thread ID itu untuk mengidentifikasi unik dari setiap thread dalam proses, lalu CPU itu penggunaan CPU oleh thread, lalu cycles delta itu perubahan jumlah siklus CPU yang digunakan, lalu suspend count jumlah kali thread ditangguhkan, lalu start address itu adalah alamat memori tempat eksekusi thread dimulai. Lalu start time itu adalah waktu thread dimulai berjalan. Jadi pada kali ini dimulai pada jam 9 menit 11 detik 26. Lalu status saat ini dari thread misalnya wait user request. Jadi sini statesnya sedang dalam wait atau sedang di request sama usernya. Lalu base priority, priority dasar thread, jadi prioritinya lagi di sini 8. Lalu dynamic priority, prioritas dinamis thread yang dapat berubah berdasarkan sistem. Di sini 9. Lalu I O priority, prioritas diakses terhadap operasi input atau output. Di sini normal. Lalu kernel time, waktu eksekusi yang dihabiskan di mode kernel. Di sini ini waktunya. Lalu user time, waktu eksekusi yang dihabiskan di mode pengguna, ini waktunya. Lalu konteks switch, jumlah perpindahan konteks pada thread di sini terlihat bahwa 8 kali ya. Lalu memory priority, prioritas penggunaan memori oleh thread di sini 5. Ideal processor, proses yang dioptimalkan untuk menjalankan thread ini itu 1. Jadi menggunakan 1 prosesor. Lalu lanjut pada step 2. Explore, untuk memasuki pada explore handle. Jadi pada proses kita klik view. Oke, jadi tutup dulu yang ini. Kita klik pada bagian opsi view, lalu select show lower pane. Yang ini, lalu kita klik yang handle. Nah, jadi sudah terbuka examine the handle, what the handle point itu. Jadi handle tersebut menunjuk ke files registry keys. Bentar saya coba untuk mengubah registry di sini. Registry key threads handle dalam proses ekspor menunjuk ke berbagai sumber daya sistem termasuk file, kunci registry, dan threads. Secara spesifik, handle ini merujuk ke file sistem seperti DLL, Windows, dan Change. Kunci registry yang terkait dengan pengaturan Windows Explorer dan kebijakan eksekusi program, serta thread aktif dari progres yang sedang berjalan seperti command.x. Selain itu, beberapa handle menunjukkan objek sinkronisasi seperti mutex, ALPC port, dan semaphore yang digunakan untuk komunikasi antar proses. Aktivitas ini umumnya normal dalam sistem. Lalu lanjut pada part 3, exploring Windows Registry. Jadi eh, pada Windows Registry Kit itu ada database yang terstore pada most of the operation system dan desktop environment configuration setting. Jadi pada part ini kita akan akses Windows Registry. Jadi mungkin kita akan pada search, kita akan cari regedit. Oh, ini langsung terbuka registry editor, langsung klik, lalu klik yes. Lalu di sini ada hkey classes root, lalu ada hkey current user, lalu ada hkey local machine, lalu ada hkey users, lalu ada hkey current config. Jadi kita lanjut aja.
Jadi kita akan klik proses current user dan kita akan cari sys internals. So, oh, bentar, kita cari software dulu terlebih dahulu, maaf. Lalu kita cari sys internals, lalu proses explorer, lalu kita cari em, EULA accepted. Nah, ini sudah ketemu. Jadi kita akan jadi di sini value data pada EULA accepted itu adalah satu. Pada kali ini kita akan mengubah menjadi nol. Jadi kita akan mengubah menjadi nol. Kita ubah jadi nol. Kita langsung klik oke. Dan di sini untuk tipe datanya langsung berubah jadi 0x0000. Jadi kita akan buka lagi untuk ntar. Kita akan buka lagi untuk proses explorernya. Ntar mungkin kita akan close dan buka lagi ya. Oke. Jadi saat kita buka itu dapat dialog box untuk persetujuan lisensi proses explorer seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini pada modul ini. Kita langsung agree saja dan sudah terbuka ya. Mungkin selanjutnya untuk lab create user akun akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, pada saat ini saya akan mendemokan bagian saya pada praktikum keamanan cyber pada lab using Windows PowerShell dan juga ada dua lab selanjutnya yang ada di bagian berikut. Oke, langsung saja kita mulaikan dari step 5 ini, akses PowerShell console. Jadi kita akan membuka PowerShell. Nah, di bagian step 6, karena kita akan mengeksplornya dengan CMD, jadi kita buka juga CMD. Kita split screen biar kelihatan jelas. Nah, di sini kita akan memasukkan komandir di CMD dan juga di PowerShell. Nah, oke, ditanyakan di sini, eh, what are the output to the dir command? Jadi apakah hasil dari komandir di CMD dan di Windows PowerShell? Nah, bila kita lihat hasilnya sama ya. Di sini menampilkan tentang informasi yang ada. Bila di saya sini ialah menampilkan subdirectory karena tidak ada file di directory ini, jadi dia hanya memunculkan subdirectory dan juga tanggal terakhir eh, diubah dari directory-directory tersebut kalau di PowerShell ini. Dan ini di CMD mungkin ini tanggal tanggal pembuatan ya kalau tidak salah. Dan juga di sini di CMD menampilkan ini beberapa ruang free yang ada. Nah, kita lanjutkan. Maaf ya, saya sedang kurang sehat, batuk-batuk sedikit. Nah, kita lanjut. Di sini kita mencoba perintah lain seperti ping, cd, dan ipconfig. Kita coba dahulu di sini eh, ping. Kita akan ping ke google.com dan selanjutnya di PowerShell kita ping juga ke google.com. Nah, bila kita lihat hasil dari ping yang ada di CMD dan di PowerShell itu sama ya, menampilkan ping statistik ke Google, ini IP dari Google. Oke, kita coba untuk berpindah direktori. Ini kita bersihkan dahulu terminalnya. Nah, kita berganti direktori dengan perintah cd. Kita mengakses documents. Nah, berhasil di CMD, di PowerShell juga kita coba.
Documents. Nah, kita berhasil berpindah ke directory Documents. Oke, selanjutnya di langkah ketujuh kita akan mengeksplor CMD LEDs. Nah, jadi di sini kita tutup saja yang CMD, kita biarkan yang ini, kita biarkan yang PowerShell. Oke, kita clear dahulu terminalnya dan kita masukkan perintah get alias untuk kita mencari tahu perintah apa yang sebenarnya dari dir ini. Oke, nah eh, ternyata dir merupakan alias dari perintah ini, get child item. Oke, di sini sudah terjawab ya. Kita lanjut ke bagian berikut. Kita akan mengeksplor perintah netstat pada PowerShell. Nah, di sini kita ketikkan netstat -h dan dia akan menampilkan opsi-opsi yang dapat digunakan dengan perintah netstat. Sini ada -a, -b, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita di sini akan menampilkan routing table yang ada dari rute yang aktif dengan perintah netstat -r. Netstat -r. Nah, ini merupakan tabel routing yang ada di Windows Virtual Machine saya yang ini. Nah, oke. Di bawah sini ada pertanyaan, what is the IP version for gateway? Nah, ini saya jawab 192.168.1.1 karena yang ada di modul ini, dari modul ini. Tapi gateway yang ada di Windows Virtual Machine saya yakni ini. Ini ya, 192.168.13.2. Saya temukan dari ini, network destination-nya 00 itu merupakan jalur untuk keluar dari suatu jaringan. Jadi dia melewati gateway ini. Ini merupakan gateway dari routing table yang ada di jaringan ini. Oke. Selanjutnya kita akan membuka PowerShell sebagai administrator. PowerShell kita klik kanan dan kita run as administrator. Yes. Oke, kita lanjut. Di sini eh, bagian D kita akan menggunakan perintah netstat untuk menampilkan proses yang berasosiasi dengan koneksi TCP yang aktif. Nah, kita masukkan komen yang ada di modul netstat -a, b, n, dan o. Kita enter. Nah, ini merupakan list dari proses yang berasosiasi dengan koneksi TCP yang aktif. Bila kita lihat ini, PID 860, dia listening ke local port, ke local address dari ini, 135. Dan bila kita lihat di sini, untuk servisnya ini, svc.exe. Nah, kita lanjut. Kita minimize dahulu dan di sini kita buka task manager. Kita maximize dan kita klik detail. Nah, kita lihat PID dari yang tadi ya. Kita ambil saja contoh yang tadi yang ini 860. Nah, kita cari ini ya 860 dia menjalankan network service. Ini username-nya network service dari PID ini. Untuk nama prosesnya ialah svchost.exe. Nah, berikutnya kita klik kanan ke properti dan kita lihat ya di sini. Di sini ditanyakan detail yang ada. Jadi dia menjalankan network service. Pengguna ini untuk proses network service dan bila kita lihat di sini, kita close saja dulu. Ini dia menggunakan memori sebesar 3 megabyte. Dia menggunakan memori sebesar 3 megabyte. Kalau di modul ialah ini 4 megabyte sekian. Di sini di saya dia berubah-ubah ya, karena dia berfluktuasi penggunaan memorinya. Kita lanjut ke langkah ke 9 untuk mengosongkan recycle bin menggunakan PowerShell. Nah, kita clearkan dahulu.
Dan di sini kita coba, karena di sini bagian back membuat file. Saya sudah membuat file di sini. Di sini saya menghapus file testing. Saya menghapus file testing. Oke, dan di sini saya masukkan perintah clear recycle bin. Enter. Ditanyakan apakah yakin untuk melakukan aksi ini, kita klik Y. Dan ya, bila kita cek di recycle bin, file tadi telah terhapus secara permanen. Oke, di sini jawabannya sudah benar. Untuk reflectionnya, di sini kita disuruh untuk melakukan riset perintah yang dapat digunakan untuk menyederhanakan tugas sebagai security analyst. Nah, di sini saya telah eh, mencatat apa yang telah saya temukan dari internet, ialah sebagai berikut. Oke, ini ada 11 ya, bisa dilihat, dibaca sendiri saja ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikut, Lab Windows Task Manager. Nah, pada bagian ini kita langsung saja membuka Task Manager. Baik, kita lihat di detail, dan di sini ditanyakan expand the Windows command, apa yang didaftarkan di bawah heading. Nah, oke, sebelumnya ini kita closekan dulu. Kita buka Microsoft. Nah, pada bagian proses, nah dia muncul Microsoft yang paling pertama ini. Sudah seperti yang ini. Sini tidak muncul command prompt karena sudah saya close ya. Oke, kita lanjut. Nah, oh, dia harus mengecek konsol Windows host. Jadi kita demokan buka command prompt dan kita lihat di sini. Nah, kita klik kanan dan kita lihat properti dari konsol Windows host yang merupakan child process dari Windows Command Processor. Nah, ditanyakan di sini dia ber, dia berjalan di lokasi mana? Nah, dia berjalan di sini di C Windows System 32 dari ini ya. Oke, kita oke. Dan selanjutnya command prompt kita close. Nah, bila kita lihat untuk menjawab pertanyaan ini, proses tersebut dan yang proses yang berkaitan dengan proses tersebut dihentikan dan tidak lagi tercantum dalam daftar pada task manager. Bila kita lihat sudah tidak ada ya proses dari Windows Command Processor. Oke, kita klik memori. Nah, bila kita klik efeknya di sini apa? Nah, dia akan mengurutkan penggunaan memori itu dari yang paling banyak ya, dari yang paling banyak. Nah, berikutnya di sini kita klik kanan, resource values, oke value. Nah, ini bila kita ingin menampilkan dalam bentuk nilainya, tetapi dalam presentasinya kita kembali dan kita klik presence. Oke, selanjutnya di sini ditanyakan efeknya apa. Di sini daftar pengguna memori pada kolom akan ditampilkan dalam persen. Apakah ini gunanya? Di sini untuk membantu administrator dalam menentukan layanan apa yang menyebabkan masalah memori dengan menunjukkan berapa banyak memori yang tersedia yang digunakan oleh setiap layanan. Selanjutnya, di sini return to the task manager, klik the name heading. Nah, untuk bagian ini sudah saya klik ya, mengikuti instruksi yang ada. Sudah saya klik, tetapi dia tidak membuka tab yang baru. Kalau di yang versi lama ini mungkin dia itu
terbuka tab yang baru. Jadi di sini saya jawab yang ada di modul yakni Windows baru yang akan terbuka. Tetapi yang pada Windows yang sudah saya install di virtual machine ini dia tidak membuka window Microsoft Edge yang baru ya. Oke. Nah, kita entas, kita klik kanan, kita entas. Di sini apa yang terjadi? Dia langsung force close dari browser Microsoft Edge. Oke ya. Selanjutnya kita buka tab services. Nah, ditanyakan sini status yang terlist itu apa? Di sini saya jawab stop and running. Nah, di sini stop and running. Di saya juga sama di sini statusnya stop and running yang ada ya. Kita lanjutkan ke bagian berikut, performance tab. Di sini ditanyakan how threads are running. Jadi kita buka CPU, kita lihat di yang punya saya ini dia 876 threads yang berjalan. Dan untuk proses ada 73 proses yang berjalan. Kita ke bagian berikut, ke memori. Dia ditanyakan total physical memory yang ada di saya di sini di Windows saya 2 giga dan yang di modul itu 4 giga. Nah, available memori available di saya sini 1,4 dan di modul ini 2,5. Nah, berapa banyak memori yang digunakan oleh komputer? Kalau di modul itu 1,5, di saya ini 0,6 yang artinya sekitar 600-an megabyte ya. Karena ini ditanyakan dalam megabyte. Lanjut untuk Ethernet di sini saya nol ya sini. Dia ada tidak ada statistiknya di sini, tidak ada muncul grafnya. Nah, di sini apa IP address dari PC ini? Nah, di saya ini IP addressnya ya, seperti yang tadi yang muncul di PowerShell 192.168.13.129. Kalau di sini, ini saya mengikuti yang ada di modul, jawaban yang ada di modul ini. Berikutnya kita klik Open Resource Monitor. Kita kita buka di sini Resource Monitor. Di sini Resource Monitor, kita minimize yang Task Manager dan kita lihat di sini ya. Ini menampilkan monitoring dari sumber daya yang ada di OS saya ini yang terinstall di virtual machine, Windows ini virtual machine. Ini menampilkan CPU, di sini ada presentasi penggunaan CPU dan ini eh, frekuensi maksimum, ini ada threads, ini ada average CPU, penggunaan dan lain-lain. Di sini ada disk, ini ada jaringan, dan ini menampilkan juga proses-proses yang ada. Jadi ini ada list proses-prosesnya, dan eh, di bawah ini memori ya. Nah, ini yang memori. Oke, kita lanjut di sini. Reflection. Apa pentingnya untuk administrator untuk memahami bagaimana ini bekerja di dalam Task Manager? Nah, saya sudah menjawab. Karena Task Manager ini berguna bagi administrator saat memecahkan masalah pada PC Windows. Nah, Task Manager menyediakan informasi tentang penggunaan CPU, memori disk, dan jaringan. Task Manager juga menyediakan cara untuk mengakhiri tugas atau membatalkan proses. Kita lanjut ke lab berikut ya. Lab Monitor and Manage System Resources in Windows. Oke. Di sini kita buka control panel seperti ada di modul network internet, network and sharing, dan sini change adapter setting. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada muncul yang di saya ini Ethernet, icon untuk Ethernet 0. Nah, berikutnya di bagian C kita navigasi eh, ke ini ya, administrative tool, dan selanjutnya kita buka performance monitor yang ada ini performance monitor. Berikutnya kita lihat di performance monitor sini. Nah, kita klik freeze display. Freeze display, oke. Dia
stop untuk merekord. Kita ke bawah. Oke, kita clear ya. Kita klik kanan di grafnya ini dan kita klik clear. Biarkan windownya terbuka. Kita kembali lagi ke administrative tool. Kita cari services. Kita buka. Kita lanjut. Kita cari routing and remote access. Dia ada di sini. Routing and remote access. Nah, ini dia. Oke, startup type-nya kita ganti jadi manual. Kita klik apply. Oke, selanjutnya kita klik OK. Nah, bila kita lihat sudah berubah jadi manual ya di sini. Di statusnya juga ini dia sudah berubah jadi manual untuk startup type-nya. Selanjutnya kita kembali ke performance monitor dan kita jalankan untuk unfreeze display-nya. Nah, dia sudah merecord dan selanjutnya kita start service dari routing and remote access ini. Kita start. Kita lihat di sini. Kita start. Oke. Selanjutnya kita stop. Kita stop service-nya. Show the stop and pause button aktif. Nah, terus kita oke dan kita lihat kembali. Oh, tadi maksudnya dia menampilkan stop dan pause tadi ya, bila start. Tapi sekarang saya sudah hentikan layanannya atau servisnya. Kita start lagi aja dan kita lihat di sini tadi ya. Kita lihat di sini change adapter setting dan dia muncul icon untuk incoming connection. Karena service yang tadi routing and remote access itu kita nyalakan, maka dia muncul icon incoming connection. Nah, selanjutnya eh, kita matikan ya, kita matikan service tadi yang ini yang sedang running, yakni routing and remote access. Kita stop dan kita cek lagi yang tadi. Di sini dia sudah tidak memunculkan icon incoming connection lagi karena servisnya sudah dimatikan. Kita close. Oke, selanjutnya di sini eh, kita ganti, kita klik kanan di grabnya ini. Salah. Kita report, kita ganti ke report. Oke, maka dia akan menampilkan prosesor information di prosesor time di sini. Nah, ditanyakan nilai apa yang ditampilkan oleh penghitung. Ini merupakan prosesor time ya, informasi prosesor atau presentasi waktu prosesor dalam prosesor bekerja. Selanjutnya di sini kita ganti yang tadi, kita kembalikan yang di service tadi, routing and remote access, kita kembalikan ke disable dan kita apply. Terus kita oke. Nah, ini bila kita lihat status status startupnya sudah berubah ya, jadi disable dan status untuk running atau stopnya di sini sudah hilang. Oke, selanjutnya di sini kita stopkan minimize dan kita keluarkan saja dahulu dan kita buka di administrative tool computer management. Nah, kita buka computer management, kita klik event viewer, kita masuk ke Windows log dan kita ke sistem. Oke, nah
dia muncul event-event yang terjadi di OS ini yang dari tadi itu. Dia mencatat aktivitas tadi, yakni saya yang melakukan start service untuk routing and remote access tadi dan juga stop. Selanjutnya merubah untuk startup type-nya itu dicatat di dalam event viewer ini. Oke, lanjut. Kita cari ya. Nah, kita buka yang event yang paling atas ini. Nah, ini dicatat the start type of the routing and remote access service was changed from demand start to disable. Jadi ini dia mencatat tadi yang kita lakukan adalah kita disable routing and remote access. Kita close. Ditanyakan sini what are the description for each of the four events. Nah, ini saya sudah catat ya. Oke, tetapi ada baiknya kita langsung lihat saja sini empat terakhir itu apa. Ini yang tadi kita disable service-nya. Dan ini yang sebelumnya itu kita mengganti dari start atau kita menjalankan tadi. Nah, yang ini dari disable kita ganti ke start. Oke, jadi dia mencatat ini ya. Ini juga. Oh, ini bukan. Hanya ini ya. Tiga. Oke, kita lanjut. Oke, jadi kita akan mencoba mencatat penggunaan memori atau memori yang tersedia saja. Sini kita klik di kita klik start, kita buka performance monitor. Yang bagian ini kita close saja dahulu. Oke, oke. Performance monitor. Di sini data collector set. Kita klik kanan di user define, new dan oke, kita akan membuat data collector. Nah, di sini kita tulis namanya memory log seperti ada di modul. Kita pilih create manually. Eh, oh sudah ada ya ini. Ini yang saya lakukan sebelumnya. Saya delete dulu. Oke, saya buat kembali memory logs, create manually, next. Performance counter seperti ada di modul ini. Kita next. Dan di sini kita tambahkan selanjutnya kita tunggu sejenak. Dia masih loading. Kita cari eh, memori. Kita cari di sini memori. Dari memori dan kita pilih available bytes. Kita add dan kita oke. Selanjutnya di sini pada bagian sampel interval kita ganti 4 untuk intervalnya 4 second. Kita next. Untuk penyimpanan file tadi output dari dari data kolektor tadi kita ikuti sini saja ya di directory per vlogs. Kita buka di C, kita pilih per vlogs, kita oke, kita next. Oke, selanjutnya selesai kita finish. Maka dia sudah terbuat sini memory log. Ini statusnya belum berjalan ya. Nah, selanjutnya kita buka ini dan di sini kita klik kanan di data kolektor satu ini, kita cek properti, kita ganti log formatnya menjadi comma spreadet seperti ada di modul, dan di filenya ini kita lihat ya, di sini filenya sudah mengarah ke directory per dan ini nama filenya data collector 01.csv. Oke,
apply, oke. Dan ini ditanyakan ini di mana lokasi filenya, ini sudah saya jawab tadi ya. Selanjutnya klik oke. Nah, selanjutnya di sini kita jalankan untuk data kolektor setnya. Kita jalankan, kita start. Kita miracle already exist. Oh, sebentar. Jadi di sini kita hapus filenya dan kita jalankan lagi. Oke, dia sudah berhasil berjalan ya. Dan untuk men-trigger komputer menggunakan memori yang tersedia, kita membuka dan kita menutup browser. Kita buka Microsoft Edge dan kita close. Nah, oke, selanjutnya kita hentikan proses recordingnya untuk data kolektor set ini. Kita hentikan dan eh, nah, saat kita stop dia ini berhenti ya. Kalau tadi dia ada muncul icon dan eh, icon bulat ini ya, yang kecil ini. Nah, ini pertanyaannya sudah saya jawab ya. Ini oke. Selanjutnya kita buka hasilnya di sini. Ini yang dua, ini kita buka. Oke. Bila kita lihat di sini, yang paling kanan ini itu merupakan eh, memori yang tersedia dalam eh, format megabyte. Jadi ini merupakan 1,2 giga. Nah, dan ini masih dalam 1,2 giga itu waktu tadi kita eh, sebelum kita membuka, dan ini setelah kita membuka itu dia memorinya terpakai. Jadi memori yang tersedianya itu menurun. Dan setelah kita close, dia naik naik lagi ke 900-an. Ini dia. Oke. Ini sudah saya jawab ya. Dan berikutnya eh, kita hapus. Kita hapus ini. Dan yang ada ini kita hapus. Kita delete. Memori lognya kita delete juga. Dan selanjutnya, oke, close all open windows. Kita tutup semua Windows yang terbuka. Dan oke, baiklah. Presentasi dan demo kali ini telah selesai. Jika ada kesalahan dalam demo ini, tolong mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Dan bila ada salah kata, kami minta maaf. Sekian video kami. Terima kasih telah menonton. Bye.